Selamat pagi, siang, sore. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai kondisi makroekonomi Indonesia per April tahun 2021. Analisis ini mencakup 3 indikator utama yang berperan penting dalam perekonomian kita, yaitu PDB, nilai tukar rupiah, dan inflasi. Semua faktor ini saling berhubungan dan sangat menentukan arah perekonomian Indonesia, terutama dalam pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia tidak lepas dari kebijakan yang ditetapkan oleh berbagai lembaga. Beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi adalah Bank Indonesia (BI) mengatur kebijakan moneter, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar. Kementerian Keuangan bertanggung jawab dalam mengelola kebijakan fiskal, APBN, dan pengeluaran pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan ekonomi nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi sektor keuangan dan pasar modal. Pemerintah daerah mendukung implementasi kebijakan ekonomi lokal. Pelaku ekonomi, perusahaan, rumah tangga, investor, dan masyarakat yang berkontribusi terhadap dinamika ekonomi. Pada triwulan pertama tahun 2021, Indonesia mengalami pertumbuhan positif dalam PDB setelah kontraksi yang besar di tahun 2020 akibat pandemi. Meskipun pemulihan ini masih lambat, sektor-sektor seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan berkontribusi terhadap pemulihan tersebut. Namun, pembatasan aktivitas dan ketidakpastian pandemi masih menjadi tantangan yang besar. Pengaruh pembatasan aktivitas terhadap pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi Indonesia memang masih dalam tahap awal dan penuh tantangan. Pembatasan aktivitas sosial yang diterapkan untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 menghambat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Banyak sektor yang terdampak seperti sektor pariwisata, sektor transportasi. Namun sektor lainnya seperti industri pengolahan dan pertanian mengalami pertumbuhan. Pada bulan April 2021, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penguatan yang moderat. Hal ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, antara lain menurunkan biaya impor berbahan baku, meningkatkan daya beli konsumen dan pelaku usaha, dan mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor. Namun, nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan bank sentral AS, arus modal global. Fluktuasi nilai tukar ini sangat sensitif terhadap kondisi perekonomian global. Inflasi pada tahun 2021 dapat dikatakan terkendali, berada dalam kisaran target Bank Indonesia, yakni antara 2% hingga 4%. Inflasi yang rendah ini memberikan kestabilan harga barang kebutuhan pokok yang penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Inflasi rendah juga membantu konsumsi masyarakat tetap stabil yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun penyumbang utama inflasi adalah harga pangan, energi, dan transportasi. Ketiga faktor ini selalu menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi karena dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dampak penguatan dan pelemahan nilai tukar terhadap PDB. Penguatan kurs rupiah memberikan dampak yang cukup positif terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya
menurunkan biaya impor bahan baku yang mendukung sektor industri dalam meningkatkan produksinya, meningkatkan daya beli masyarakat yang mendorong konsumsi dan sektor retail sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Namun, jika terjadi pelemahan kurs rupiah, akan terjadi sebaliknya. Biaya impor bahan baku akan meningkat, yang dapat menyebabkan inflasi. Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya menurunkan konsumsi dan investasi. Inflasi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terkendali sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat merusak daya beli masyarakat dan menurunkan tingkat konsumsi yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga inflasi dalam kisaran yang stabil adalah kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia masih dalam tahap pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Meski demikian, berbagai kebijakan fiskal dan moneter telah dioptimalkan untuk mendukung sektor usaha dan daya beli masyarakat. Pemulihan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik domestik maupun global. Oleh karena itu, penting untuk memantau perkembangan ekonomi global dan domestik agar kebijakan yang diterapkan dapat tetap sasaran. Kesimpulan, perekonomian Indonesia di tahun 2021 menghadapi tantangan besar, namun ada tanda-tanda pemulihan. Kebijakan ekonomi yang dijalani oleh pemerintah dan Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga kestabilan makroekonomi. Penguatan nilai tukar rupiah dan inflasi yang terkendali memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB. Meskipun pemulihan masih berjalan lambat, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian paparan ini saya buat untuk tugas UAS Makroekonomi Universitas Cyber Asia. Saya Nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.